mungkin lebih ke apa? Kalau saran saya sih lapang, mungkin terus ada yang main bola mungkin karena rame-ramean gitu. Tapi kan kalau misalkan orang yang suka main bola mah atau misalkan passionnya ke main bola mah ya mau gimana juga ya semangat gitu. Mau pagi, mau lapang, mau hujan gitu. Karena sebelumnya juga ada grup sebelah juga yang kayak gitu passionnya tuh memang bener pengen fun main bola gitu. Nah saran dari saya mah ya mungkin dari lapang mungkin, terus ya ada juga dari HTM mungkin. Tapi kalau HTM mah relatif ya murah mahal mah ya. Paling mungkin dari lapang. Kalau menurut saya tim Forfan kan mainnya di Lodaya ya. Saya bukan mengkreditkan si Lodaya, tapi memang kalau bisa dilihat faktanya lapangannya memang sudah dibilang kurang baik. Itu kurang baik untuk para pemain juga, maksudnya bisa berakibat cedera gitu kan. Nah kalau misalnya memang mau diganti lokasinya yang masih searea daerah sini dengan HTM-nya pun yang bersaing. Jadi insya Allah bisa suasana juga berbeda, terus lapangannya juga lebih baik, si pemain juga terhindar dari cedera, dan HTM-nya juga nggak yang mahal-mahal juga gitu sih Kang April. Kalau menurut saya pertama mungkin mungkin yang senior juga mulai ada bosan-bosannya kayak panggilnya. Jadi kalau menurut saya harus banyak ngumpulin orang-orang baru, yang terutama yang muda-muda. Jadi kan orang muda tuh energinya masih banyak, waktunya masih banyak, can loba pikiran gitu ya. Can loba pikiran itu sih paling. Yang pasti bukan pengaruh minuman keras ya, pengaruh yang lain. Jadi gini, minuman. Jadi gini Pak Mimin, yang saya perhatikan emang sih akhir-akhir ini list dari Forfan emang agak menurun ya. Biasanya kan kita bisa sampai malam 4 tim ya full ya. Tapi sekarang 2 pun agak riweuh gitu. Iya betul. Agak riweuh. Gak susah ini juga pas pertandingan Forfan ini agak nyampe 2 tim ya. Iya. Dari tim lain gitu. Ini mungkin salah satunya disebabkan dengan dinamika teman-teman yang pengen mungkin suasana baru. Mungkin masalah lapang ya yang mungkin bisa ganti di daerah mana gitu kan. Tadi juga kita ngobrol di belakang layar, jadi mungkin harus didata ulang dulu ya, mana yang daerah Bandung Barat, di Timur. Bikin survei gitu Pak. Jadi nanti ketahuan nih, kita bisa ambil dari situ, mungkin itu salah satunya yang bisa buat nanti bisa banyak lagi gitu silis gitu. Itu mungkin alasannya karena pengen suasana baru. Kalau pemain Forfan berkurang, kayaknya kalau HTM nggak terlalu ngaruh John. HTM nggak terlalu ngaruh, jam juga enak jam segini. Mungkin berkurangnya karena ada Abah. Ada Abah. Beliau selalu komentar di tengah lapangan. Itu orangnya di ujung sebelah sana. Abah, dadah dulu. Anjing lagi. Jadi seperti itu. Mungkin trauma beliau dengan Abah, kehadiran Abah. Seperti itu. Sip. Saya mungkin salah satu jadwal kali ya, mungkin ada sudah ada jadwal di tempat lain. Dan biasanya karena ini mainnya jam 6 pagi, rata-rata mungkin susah untuk bangun pagi. Memang akhir-akhir ini mungkin karena azan subuhnya itu jam setengah 5 ya, jam 4, setengah 5 kurang. Setelah azan subuh nunggu waktu mungkin ketiduran, jadi nggak ke lapang gitu. Cuman dibalik itu kita sedang menggalang kekuatan memang. Mereka sedang banyak yang ikut seleksi di tim nasional, ada yang di Zaire, ada di Zimbabwe, ada yang di Togo. Jadi ya. Berarti pemain Forfan bagus berarti ya? Iya, memang di ekspor impor. Nah, terus yang ketiga adalah manajemennya ini. Manajemennya ingin naik gaji kayaknya. Jadi mereka tidak bisa merayu pemain untuk datang ke lapang. Tenang manajemen, saya naikkan gaji kalian, ya biar kalian bisa merayu, ya para member Forfan datang lebih banyak lagi. Oke. Relatif juga sih tergantung
rata-rata di grup mungkin yang kerja UMR mungkin ya kata saya worth it gitu. Tapi kalau misalkan yang di bawah UMR mungkin ya kurang worth it. Kalau dengan yang sekarang itu bisa dibilang kompetitif, bisa dibilang ya, hanya saja dari sisi lapangannya. Jadi orang mungkin dibilang worth it nggak worth it balik lagi ke masing-masing. Tapi kalau misalnya mengeluarkan sekarang dengan HTM yang sekarang dengan kondisi lapangan seperti ini, resikonya ya lebih besar resikonya dibandingkan dengan HTM-nya gitu. Oh, sip. Gitu. Kalau menurut saya mah worth it sih, worth it. Nggak terlalu mahal ya? Terlalu mahal. Tapi mungkin baik lagi kalau ntar ngajak anak-anak yang lebih muda kan mungkin relatif belum punya penghasilan. Nah itu mungkin ada strateginya lagi gitu ya. Kadang-kadang yang rame itu yang muda-muda gitu. Jadi ngajakin yang ngasih tenaga lah banyak gitu. Jadi bisa rame lagi. 60 ya? 60 untuk pemain, kiper 30. Tuh, bagi saya itu 30 malah sih sebetulnya udah lebih murah ya. Cuman kipernya tetakan ini kamarana ya kiper padahal kosong banget itu. Tapi HTM sih bisa dimainkan ya. Itu udah standar nasional Indonesia, harga segitu bagi saya udah cukup wajar lah, udah cukup murah, udah bisa dengan harga segitu kita bisa bahkan 4 kali main gitu ya. Kalau 60.000 dibagi 4, 15.000 gitu kan sekali main tuh udah cukup murah lah, udah oke lah menurut saya. Murah, for fun itu paling murah. Wah, dibandingkan dengan dengan klub-klub lainnya, ya. Klub-klub lainnya ada yang sekali main itu bayar 2.500.000. Iya, ternyata itu bosnya ngeliatin lapang. Waduh. Tapi sebenarnya ini normal rata sama. Kalau kita ini jangan bilang-bilang ya, kita kan main nih sama sebelah. Satu membernya itu bayarnya lebih dari for fun. Jadi for fun ini murah karena ketika kekurangan manajer kita yang bernama Bani itu akan nambah. Jadi dia yang akan nembokin gitu. Pernah kita kurang 1 juta kalau nggak salah. Bani pakai uang sendiri. Waduh. Jadi ya kita mah beruntung lah ya di for fun. Pokoknya buat kalian yang nggak pernah datang, sayang banget nih sebetulnya. Ya karena di sini juga ada pemantau ya, ada pemantau bakat dari FC Hollywood. Hollywood. Ya. Jadi aktor. Aduh, kita tak ada sama di PDD. Ya ini salah satunya ya. Ini salah satu artisnya. Ini salah satu artisnya. Risman. HTM nah ya berpengaruh sih kurang lebih, apalagi ini mini soccer ya, minimal ya 1 bulan kita harus sisain 50.000 lah. Jadi pada dasarnya sih pasti berpengaruh sih HTM. Pasti untuk harga pelajar karena udah dapet fotografer sama minum juga. Lebih jaga solidaritas, terus ajak main bola yang ngajak lagi ke teman-teman yang lainnya untuk main bola lebih funny, lebih asik gitu. Terus ya untuk ngejaga silaturahmi juga gitu. Terus yang saya suka di for fun juga, kita olahraganya di pagi, jadi jam 6 pagi benar-benar olahraga gitu. Itu sih. Kekompakan bisa di ini mah kita coba sekali-sekali away day ke tempat yang nggak terlalu jauh, misalnya masih yang Jawa Barat, bisa sekitar Purwakarta atau nggak daerah Subang atau daerah Garut gitu ya, atau Tasik paling jauh gitu, biar bareng-bareng gitu, kayak gitu Om Don. Atau nggak bikin kegiatan di luar main bola, misalnya nobar apa gitu yang kira-kiranya diminati oleh teman-teman di for fun. Paling mungkin rame sih kalau ini ada nobar Indonesia gitu tuh kayaknya rame, soalnya kan lagi hype juga nih timnas, jadi ada momennya lah gitu. Apalagi ntar udah timnas main, ntar ada schedule, wah itu biasanya mungkin rame, bisa jadi gitu. Kadang-kadang kita harus riding the wave gitu. Gitu sih, gitu aja sih paling. Mungkin lebih banyak kegiatan lagi di luar main bola, mabol ya. Apakah nobar, apakah catur, badminton, bahkan bila perlu kita bakti sosial bareng-bareng gitu kan. Ya misalnya nanti di bulan puasa Ramadan kita adakan kegiatan bersih-bersih masjid gitu ya. Bisa lebih meningkatkan kebersamaan, silaturahmi, for fun. Kamu mau main atau Mau main? Mau. Jadi gitu, Pak Mimin. Untuk next game siapkan lakban buat Abah. Oke.
saling ini aja merangkul. Jadi kalau yang pertama datang nggak canggung gitu. Ya, saling menghargai. Pertama, Mimin, tolong ya kalau ngelis itu jangan template. Jadi kalau template itu pertama yang jadi template teh jersey. Ya saran saya sih nggak usah diklasifikasi jersey ini enggak, udah list aja 1 2 3 defender, midfielder, forward, ya, forwarder. Nggak usah diklasifikasikan. Jersey yang punya jersey di rumahnya bawa semua. Gitu. Kasihan Mimin, ini Mimin manajer tuh nyusuh lagi. Yang nyusuh manajer? Iya, kasihan. Aduh. Tinggal leungeunna baru. Leungeunna baru suh. Ya, sawak-awak baru tinggal. Nah, terus ini buat Mimin juga tolong cari lawan, ya cari lawan jangan yang bagus-bagus, yang lebih jelek dari kita. Kan kita itu for fun, bukan for set. Ya, kalau lawannya itu lebih bagus, kita sedih. Eleh terus. Nah kayak ini seimbang. Sekarang seimbang. Bagus. Tapi kita bisa menang karena kita nyogok wasit. Gitu. Bagus. Ya. Kalau sama Forfan sih asik-asik orangnya dan mainnya fun. Udah kalian menang ya? Oh, enggak lah, kita nggak ada kalah nggak ada menang, semua sama lah. Kita mainnya fun bareng. Coba kasih aja. Kalau saya alhamdulillah idem sama idem juga sama juga. Alhamdulillah sadudulur pokoknya Forfan sama FB da eta kene dan nya eta kene dan nu penting mah silaturahmi. Minggu pagi bisa berolahraga cari keringat walaupun kadang anu subuh kadang anu telat gitunya. Jangan kelihatan saya. Lawan tanya. Iya. Yang penting mah komitmen pamit tos ngalis pangintennya tolong tanggung jawabna ya yang sudah ngelis tapi kalau kira-kira memang nggak jadi hadir gitu ya tanggung jawab gitu ya. Kirimnya transfer ya. Transfer. Nang Radi ditunggu. Karunya Billy anu WL gitu kan ngeceng main tuh. Benar. Amannya mah mending bayar dulu sebelum bertanding. Wah. Nah, itu sih. Tambah seutik Ji. Ya amannya mah sih saran dari saya mah mending bayar dulu sebelum main gitu. Jadi udah lunas. Jadi di lapangan tuh kita udah fun main aja, nggak usah mikirin panitia, nggak usah mikirin bayar lagi. Amannya sih kayak gitu. Tapi Bani banyak uangnya, dia seneng nalangin. Siap. Paling itu aja masukannya buat Mimin Forfan. Sukses terus, semakin solid, semakin fun, dan semakin banyak lagi untuk yang bisa gabung dengan Forfan. Sip. Hatur nuhun nomor hiji. Oke, terima kasih. Jadi gimana kesan main dengan Forfan? Oh, Forfan ya, Fan. Ini saya namanya ya Fan ya. Ya, Fan. Oke, baik. Jadi kita Forfan tuh ya. Jadi begini, Oke, baik. Terima kasih. 1 juta ini 1 juta pesan buat Forfan. Oke, kalau 1 juta kayaknya durasi nggak habis, Om ya, habis nggak ya. cukup ya, akan habis ya. Pokoknya keep fun aja, keep fun. Pokoknya kita harus agendakan minimal sebulan 2 kali lah main sama Forfan ya, biar kita tetap fun. Oke. Satu, kalau kita sih pengaruhnya ke foto ya, karena kan kita namanya fun pasti nyari foto. Kalau main lapang gimana pun kita tetap hajar aja sih sebenarnya ya. Cuma ya pindah lapang lebih bagus. Semakin bagus lapang semakin foto mungkin itu ya. Kayaknya sih ya saya tidak mengiyakan, tidak mentidakkan ya. Betul. Tapi kayaknya kalau pindah lapang oke sih. Oke, itu sangat mendukung ya. Oke, terima kasih masukannya. Terima kasih. Tetap konten lah, pemain konten. Forfan, yes. Ide bagus itu semua buat lapang. Boleh deh. Nanti paling kalau untuk lepas Lodaya agak susah juga ya. Soalnya kita lahir di sini, main di sini. Paling solusi dari tim Mimin semua, kita cari alternatif lapangan selain Lodaya juga. Jadi Lodaya tetap, alternatif yang lainnya kita cari yang di tengah kota. Mungkin bisa Seskoade, Pindad. Apa deh, nah kita coba. Itu PR Mimin semua ya, buat nyari. Terus untuk merangkul semua, siap deh. Kayaknya emang Mimin PR-nya di situ ya, kurang ya. Tim yang baru, misalnya teman-teman yang baru join, ya kita deketin. Terus esensi kita buat, pertama kan Forfan ya, pasti main Forfan. Tapi itu sih kita buat jaga suasana di Forfan main biar tetap fun. Mau menang mau kalah, yang penting mainnya fun. Terus hindarin ribut, hindarin main
kasar. Pokoknya penting kita bukan hasil sih, kita nikmatin aja main. Sama-sama bayar, sama-sama main. Yang penting kompak, tawak dewi. Jadi masukan-masukan dari beberapa pemain ini akan kita coba rangkai, kita coba bahas dengan beberapa pemimpin yang lain. Nanti kita coba cari solusinya. Dan kita dapat solusinya, nanti kita realisasikan supaya teman-teman makin kompak, makin bertambah dan makin solid. Oke, amin. Terima kasih BJ. Sama-sama.